Jika sudah siap, oke, kami akan mulai. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya ba'da. Puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala yang beserta nikmatnya sehingga kita bisa dikumpulkan kembali di acara saya Samara Academy Education di pagi hari ini. Yang biasanya kita lakukan acara saya ini di malam hari ya, tiap 2 minggu. Sekarang udah mulai aktif rutin di tiap minggu. Biasanya 2 minggu sekali, kami udah mulai aktif di seminggu sekali. Dan kami ingin mencoba kembali untuk meriset sebagaimana aktifnya Ayah Bunda untuk mengikuti acara saya di pagi hari. Nah, pagi hari ini sudah ada alhamdulillah 15.000 orang ya. Alhamdulillah. Jazakillah, jazakallah, jazakumullah khairan katsira sudah mengikuti acara dari mungkin pertama kali hingga saat ini, entah itu baru 5 kali mengikuti saya atau baru 2 kali, baru first time atau pertama kali ikut hingga saat ini ya. Jazakallah, jazakumullah buat ayah bunda yang setia menemani kami untuk mengikuti saya ya, karena kami berseri dalam acara program parenting series Insya Allah. Nah, di kesempatan kali ini ayah bunda, untuk tadi kami sempat menyempatkan untuk mengikuti atau melihat respon dari grup dan chat. Nah, ini tadi ada beberapa testimoni, jazakallah sudah memberikan testimoni untuk acara saya. Ya, kalau misalkan ada testimoni kembali, mungkin bisa di-share juga di grup ya, boleh. Acara saya ini seperti apa sih dan bagaimana? Jika ada kritik dan saran, silakan disampaikan saja, tidak apa-apa. Nah, salam kita aturkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa beliau kita tidak tahu bagaimana jalan yang begitu indah ya terkait Islam. Bagaimana sebelumnya jalan yang berliku-liku, kemudian bingung kita caranya bangkit seperti apa, namun dengan kondisi Islam, dengan keadaan Islam, dengan suri tauladan beliau, bagaimana beliau memberikan dampak yang luar biasa kepada umat, terutama kami semua, terutama di warga saya ya, Samara Academy Education dan umat muslim seluruh dunia. Dan alhamdulillah beliau memberikan contoh sebagaimana manusia di seluruh di muka bumi ini. Tak lupa kita juga berterima kasih kepada selaku pemateri juga, selaku peserta, dan sponsor kami yang sudah menemani kami. Nah, sebelum acara ini dimulai, mari kita saksikan dulu acara hari ini dengan yang lewat ini. Mungkin bisa di-share sponsornya siapa nih yang sudah menemani kami. Proses pengurusan impor dan ekspor yang panjang dan berliku kini begitu mudah dengan mempercayakan kepada HSH. Kami siap memberikan solusi untuk segala kebutuhan pengiriman barang Anda mulai dari A sampai Z, all in one. Baik itu pengiriman port to port, port to door, hingga door to door. Dari seluruh negara sampai tempat tujuan yang Anda tunjuk di seluruh wilayah Indonesia maupun sebaliknya. Pelayanan HSH didukung dengan jaringan global dan lokal yang terintegrasi, serta jaringan yang kuat di pelayaran dan kepabeanan. Anda tidak perlu khawatir lagi mengenai keamanan, ketepatan waktu, dan kepastian barang sampai di tangan Anda. Kami pastikan Anda mendapatkan semua pelayanan kami tersebut dengan harga terbaik dan dengan prosedur yang sederhana. Cukup hubungi kami dan kami akan mengurus segala sesuatunya untuk Anda. Follow Instagram @hsh.co.id untuk ribuan testimoni dan portofolio pengiriman HSH.
Proses pengurusan impor dan ekspor yang Raih hijrah cinta hingga ke surga. Barakallahu fikum, itu ya ayah bunda yang lewat. Jadi alhamdulillah kami ditemani oleh dua sponsor yang setia dari pertama kali saya mengadakan event hingga saat ini, yaitu HSH Cargo dan Laksmi Muslimah. Ya, solusi dari wedding Muslimah ya. Insya Allah dari ayah bunda yang saat ini mengikuti acara di pagi hari ini. Dan selanjutnya yaitu siapa sih pemateri hari ini ya Bunda, mungkin ada yang belum mengenal karena baru first time ya, pertama kali mengikuti acara di pagi hari ini. Nah, kami bacakan portofolio beliau dan siapa sih beliau ini, yaitu narasumber kami di acara Academy Education di Serial Parenting, yaitu narasumber kami Ustadz Dr. Nasrul Sarif, MSI, lahir di Lamongan 13 Oktober 1973, Jawa Timur. Pemilik nama panggung Fakih Syarif ini memiliki sejumlah prestasi, di antaranya adalah pendidikan S1 Fakultas Farmasi, S1 Fakultas Dawa YAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya, S3 Prodi Dirasat Islamnya di Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, lulus dengan gelar doktor ke-503 Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel. Aktivitas beliau saat ini dosen luar biasa di PTN atau PTS. Dosen tetap di Fakultas Dakwah dan Pasca Sarjana YAI Tribakti Leboya Kediri, Wakil Ketua Komnas Pendidikan Jawa Timur, Dewan Pembina di berbagai pesantren di Indonesia, motivator di BNN Provinsi Jawa Timur tentang anti narkoba, wartawan senior di beberapa media online nasional, spiritual motivator nasional, trainer dan coach di beberapa BUMN dan BUMS multinasional, penulis lebih dari 25 buku motivasi dan pengembangan diri, pembina pegiat MTR Jawa Timur, penggerak literasi digital nasional, dan master coach penguatan pendidikan karakter dan minat dan bakat. Dan alhamdulillah beliau juga sebagai master trainer di SAE, yaitu Samara Academy Education, di pagi hari ini, hingga insya Allah mendidik kader-kader di SAE insya Allah ya. Karena nanti ke depannya mohon doanya akan ada banyak program-program terkait SAE ya. SAE Samara Academy Education. Mungkin belum mengenal SAE atau baru pertama kali mengenal SAE saat ini, ayah bunda, kami memiliki banyak program, salah satunya programnya yaitu terkait Sayongken yang kemarin mungkin ada bunda-bunda yang sudah merekomendasikan anaknya untuk mengikuti liburan produktif ya, liburan produktif, liburan kreatif, liburan imajinatif. Ya, bisa meningkatkan EQ, SQ, kemudian EQ juga. Nah, itu bagaimana spiritual, bagaimana leadership-nya, bagaimana anak ini diajarkan meningkatkan potensi dirinya ya. Dan insya Allah kedepannya juga ada ini ya, family gathering juga, insya Allah family kopdar, dan bagaimana nanti ada camp bareng antara anak, ya insya Allah antara anak dengan orang tua, bareng-bareng kami akan edukasi bagaimana sih merekatkan hubungan keluarga, dan juga ada banyak program-program terkait untuk anak-anak, bagaimana si anak ini itu bisa dididik menjadi seorang pengusaha gitu kan, seorang trainer, seorang public speaker, atau bisa ngomong di depan umum, dan bagaimana mereka menjadi leadership yang baik untuk kedepannya, untuk membantu orang tuanya untuk meningkatkan skill kompetensinya, dan bisa membantu orang tuanya meningkatkan kompetensi dan lain sebagainya. Dan siapa tahu nih ayah bunda, beliau anak-anak kita kelak bisa menjadi mubalik ya. Mubalik, tahu sendiri bunda, kemarin sudah kita mengadakan acara bahwa jika anak kita didik secara intens kemudian baik, insya Allah akan menjadi anak-anak generasi yang unggul insya Allah ya. Dan
Selanjutnya kita cek dulu nih. Alhamdulillah Ustadz Fakih sudah hadir di tengah-tengah kami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ye, Ustadz? sehat. Alhamdulillah sehat Mas Misan. Mudah-mudahan semuanya sehat yang hadir di webinar Zoom kita pagi ini. Alhamdulillah. Di pagi ini kira-kira kita mau bahas apa nih Ustadz? Ya, kita akan mengkaji beberapa sirah dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita amati, kita pelajari bagaimana interaksi Rasulullah Muhammad dengan anak-anak, ternyata nanti kita akan temukan 5 dasar asasi dalam menanamkan akidah. Jadi Madrasatul Ulah ini ada justru pentingnya bagaimana keluarga-keluarga ini membentuk akidah anak. Ada 5 asas tadi. Yang pertama adalah kalau kita pelajari dari sirah. Jadi sekali lagi ketika kita belajar bagaimana pendidikan ala Rasulullah Muhammad, maka kita tidak terlepas dari Al-Quran, As dan Hadis, apa yang diajarkan Rasulullah. Ada 5 asas tadi. Yang pertama nanti bagaimana mentalkin anak untuk mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian yang kedua menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan cinta kepada Rasulullah, keluarganya dan para sahabat, dan jangan lupa juga Al-Qur'an kepada anak, mengajarkan agama, dan yang kelima pendidikan untuk tetap teguh dan rela berkorban demi akidah Islam. Insya Allah nanti kita akan coba bahas dengan 5 asas ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua dan tidak usah khawatir, ini akan direkam dan nanti akan disampaikan rekamannya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak bisa ngikuti, bisa ngikuti tayangan di YouTube-nya. Demikian, Mas Mizan. Baik, jazakallah Ustadz. Alhamdulillah, itu ya gambaran dari nanti acara kedepannya. Jadi siapkan pertanyaan terbaiknya buat ayah bunda. Jikalau nanti disempatkan yang cepat, nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Ustadz Fakih. Jika waktunya mumpuni, insya Allah waktunya nanti akan dijawab juga di Zoom kali ini. Namun jikalau nanti tidak mumpuni waktunya, nanti bisa dipertanyakan di grup ya. Insya Allah akan ada Ustadz Fakih untuk bantu menjawab. Minta tolong buat ayah bunda untuk bisa mute dulu ya. Bisa di mute dulu untuk ya, jazakallah, jazakallah Bunda. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu langsung saja kepada beliau terkait parenting series dengan tema menjadi madrasah pertama anak, kepada Ustadz Fakih Syarif. Tafadhol masykurah Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia terbesar kita ini selamat dunia akhirat ya dengan mengikuti Rasulullah, mengikuti ajarannya, mengikuti syariatnya. Pagi hari ini kita ngaji bareng-bareng. Saya kasih tema Madrasatul Ulah, membentuk akidah anak. Jadi apabila anak itu sudah mulai berakal, maka dimulailah pengajarannya, dilatih akhlaknya sebelum diterkam oleh akhlak-akhlak yang buruk. Oleh karena itu penanaman akidah itu diawali dengan menghafal, kemudian memahami, lalu diikuti dengan meyakini dan membenarkannya. Bahkan di dalam Islam, mungkin nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ketika memilih pasangan, ya menyiapkan itu sudah dipersiapkan betul. Bagaimana kemudian saat berjima dengan istri dan sebagainya, itu semua diatur di dalam Islam. Sehingga benar-benar nanti akan bisa Allah menitipkan anak-anak yang benar-benar menjadi cahaya, di atasnya cahaya. Teman-teman sekalian, Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan gini, di dalam menanamkan akidah dan meneguhkannya, jadi bukan dengan cara mengajarkan berbicara atau berdebat, tetapi beliau mengatakan dengan menyibukkan membaca Al-Quran, mempelajari tafsirnya, ya, mempelajari hadis dan maknanya, menyibukkan dengan aktivitas ibadah. Kenapa ini harus dilakukan? Sehingga kata Al-Ghazali, sehingga akidahnya itu akan semakin mantap, kokoh dengan apa yang mengulik pendengarnya dari dalil-dalil, dari berbagai hujah Al-Quran.
dengan berbagai bukti dan pelajaran yang didapat dari hadis, serta dengan apa yang dapat dia kerjakan dari cahaya dan aktivitas ibadah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, setiap kajian yang saya coba sampaikan mesti menggali dari Al-Quran dan hadis, dari sirah, dari salafus soleh. Kita meyakini betul bahwa setiap anak itu dilahirkan selalu membawa fitrah keimanan. Nanti jenengan bisa buka nanti dasarnya Quran surat Al-A'raf. Ya, surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 172. Di situ Allah menyebutkan wa idza akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal kiamat inna kunna an hadza ghafilin. Nanti silakan dibuka, dicatat Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 172. Jadi setiap anak sebenarnya itu dilahirkan selalu. Allah menjelaskan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum. Kemudian mereka menjawab, betul. Qalu bala syahidna. Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kemudian dalam ayat ini dijelaskan, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini Allah menerangkan tentang janji yang dibuat pada waktu manusia dilahirkan dari rahim orang tua. Ya, dari rahim ibu, secara turun-menurun. Yakni Allah menciptakan manusia atas dasar fitrah. Allah menyuruh roh mereka untuk menyaksikan susunan kejadian diri mereka, yang itu membuktikan keesaannya, keajaiban proses penciptaannya dari setetes air mani hingga menjadi manusia bertumbuh sempurna, mempunyai daya tanggap indera, dengan urat nadi, dengan sistem urat sarafnya yang mengagumkan dan sebagainya. Maka berkatalah Allah kepada roh manusia tadi, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka menjawablah roh-roh manusia tadi, benar, engkaulah Tuhan kami dan kami telah menyaksikan. Maka jawaban ini merupakan pengakuan roh pribadi manusia sejak awal kejadiannya akan adanya Allah yang Maha Esa, yang tiada Tuhan lain yang patut disembah kecuali Allah. Jadi teman-teman sekalian, jadi pada hakikatnya setiap anak, setiap manusia yang lahir itu membawa fitrah keimanan. Karena yang dimaksud dengan fitrah Allah itu adalah, maksudnya adalah tauhid. Maka ketika kita bicara tentang Madrasatul Ula, maka pada saat penanaman yang pertama adalah ketika tadi saya kaji, saya baca bagaimana hubungan interaktif Rasulullah Muhammad dengan anak-anak, kita menemukan 5 dasar asasi di dalam menanamkan akidah Islam. Jadi yang pertama adalah mentalkin anak untuk mengucapkan kalimat tauhid. Itu untuk mengingatkan kembali perjanjiannya dengan Allah. Perjanjian rohnya dengan Allah tadi itu. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Ahkamul Maulud, beliau mengatakan gini, pada waktu si anak, ya, pada waktu bocil itu mereka sudah mulai bisa bicara, maka di sini kemudian mereka ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa beliau menjelaskan semacam itu? Beliau mengatakan hendaknya yang masuk pertama kali di dalam telinga mereka adalah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pada saat mereka baru lahir kan diadzani, diiqomah, ada pensyariatan semacam itu. Tapi pada saat ketika si bocil tadi mereka sudah mulai bisa bicara, ternyata Rasulullah mengajarkan, dan di dalam kitab Ahkamul Maulud Ibnu Qayyim menjelaskan pada waktu mereka itu bisa bicara, mereka ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ditalkin itu bukan kalau menjelang mati saja, tapi ternyata pertama kali ketika mereka sudah mulai bisa bicara,
Kenapa? Tujuannya adalah apa? Hendaknya yang pertama kali masuk di dalam telinga mereka adalah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menauhidkan Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, itu dia melihat, dia mendengar perkataan mereka. Dan Allah selalu bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Maka anak-anak yang kemudian ditalkin dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka insya Allah akan dijaga oleh Allah dimanapun mereka berada. Di dalam hadis Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasul sampai mengatakan, ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian, la ilaha illallah. Dan talkinkanlah ketika akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan baginda Rasulullah mengajarkan kepada anak dari Bani Hashim. Apabila dia sudah mulai bicara, kemudian beliau membacakan ayat surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu surat ke-17, ayat 111. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattahid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyum minadz-dzulli wa kabbirhu takbira. Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Artinya di dalam hadis ini ketika Rasulullah membaca ayat Al-Isra ayat 111, maka madrasatul ula yang harus ditanamkan oleh keluarga adalah penanaman akidah, penanaman tauhid. Pada ayat ini teman-teman sekalian, Nabi diajari cara memuji Allah yang memiliki sifat kemahaesaan, sifat kesempurnaan, keagungan. Oleh karena itu hanya Allah yang berhak menerima segala macam pujian-pujian dan rasa syukur dari hamba dan makhluknya atas segala nikmat yang diberikan kepada mereka. Teman-teman sekalian, di dalam ayat ini, Allah menjelaskan 3 sifat bagi Allah. Dan sekaligus mengajarkan kepada kita, madrasatul ula anak, itu harus ditanamkan akidah itu. Yang pertama, bahwa sesungguhnya Allah tidak memiliki anak. Karena siapa yang memiliki anak, tentu tidak menikmati segala nikmat yang dia miliki. Tetapi sebagian nikmat itu dipersiapkan untuk anaknya yang ditinggalkannya. Bila mana dia sudah meninggal dunia. Maka maha suci Allah dari sifat demikian. Berarti ini sudah mengajarkan apa? Tauhid kepada anak. Yang kedua, sifat yang kedua, sekaligus juga membantah. Jadi Al-Quran itu membantah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Membantah pandangan orang Yahudi yang mengatakan itu putra Tuhan. Juga Allah juga membantah pendapat orang Nasrani yang mengatakan bahwa Al-Masih itu putra Tuhan. Atau anggapan orang-orang musyrikin bahwa malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Tuhan. Maka dengan ayat-ayat yang semacam ini juga justru membuktikan kebenaran Al-Quran. Bahwa Rasulullah itu tidak hidup di zamannya orang Yahudi dan Nasrani, tetapi Rasulullah mengetahui bagaimana penyimpangan itu. Maka ini juga menjadi bukti bahwa kemujizatan Al-Quran itu begitu luar biasa. Yang kedua, di dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Jadi yang pertama tadi Allah tidak beranak. Yang kedua bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sekutu di dalam kerajaannya. Maka jika sekutunya ada, tentu sulit untuk menentukan mana di antara keduanya yang berhak menerima pujian, rasa syukur, pengabdian para makhluk. Ini sifat yang kedua. Yang ketiga bahwa sesungguhnya tidak seorang pun di antara orang-orang yang hina diberi Allah kekuasaan yang akan melindunginya dari musuh yang mengancamnya. Maka ini menjadi keyakinan dan penanaman nilai-nilai tauhid ini sejak dini kepada anak-anak. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan untuk mengagungkannya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Mengagungkan dan mensucikan Allah itu ada beberapa hal. Yang pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya,
dengan meyakini bahwa Allah itu wajib ada. Karena zatnya sendiri. Tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Tidak memerlukan sesuatu dari wujud ini. Jadi sekali lagi, penanaman akidah itu menjadi penting. Dan itu harus sudah diajarkan pada saat ketika anak itu sudah mulai bicara. Ya, tadi disuruh ngafalin, kemudian ditanamkan, dijelaskan tentu sesuai dengan taraf berpikir mereka tahap demi tahap. Kemudian yang kedua, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada sifatnya. Dengan meyakini bahwa dia memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan dan jauh dari sifat kekurangan. Kemudian yang ketiga, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada af'alnya, pada perbuatannya. Dengan meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam ini melainkan sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Dan kemudian yang keempat, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada hukum-hukumnya dengan meyakini bahwa hanya Dialah yang menjadi penguasa yang ditaati di alam semesta ini. Yang kelima, mengagungkan nama-namanya. Ya, menyeru, menyebut Allah dengan nama-nama yang terbaik, yaitu Asmaul Husna. Tidak menyifati Tuhan melainkan dengan sifat-sifat kesucian dan kesempurnaan. Nah, ini poin penting yang pertama. Jadi benar-benar menanamkan akidah. Jadi pada saat dia sudah mulai bisa bicara, maka disinilah mentalkin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua, menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda di dalam hadisnya itu, berilah nafkah kepada keluargamu ya dari hasil usahamu. Jangan mengangkat tongkatmu untuk memukul mereka. Ya. Jangan mengangkat tongkatmu untuk mengukur mereka. La tarfa'il la tarfa'il 'asa 'ala ahlika wa afihim fillahi azza wa jalla. Jangan mengangkat tongkatmu untuk memukul keluargamu. Dan jadikan mereka takut kepada Allah. Jadi menanamkan rasa cinta kepada Allah, menanamkan rasa takut kepada Allah, dan memohon pertolongan kepadanya, merasa selalu diawasi oleh Allah, beriman kepada ketentuan dan takdir. Inilah metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanamkan cinta kepada Allah kepada anak-anak, menanamkan akidah Islam. Jadi inilah madrasatul ulah yang pertama yang harus dilakukan oleh para orang tua. Dan ini bukan hasil penemuan seseorang, tetapi Rasulullah yang mengajarkan. Kita bisa baca di dalam hadis dan sirahnya. Yang ketiga, menanamkan cinta kepada Rasulullah, keluarga beliau, para sahabat beliau. Ini pondasi-pondasi awal yang harus dilakukan ketika kita melakukan pendidikan anak, yaitu menanamkan akidah. Jadi yang ketiga tadi adalah menanamkan cinta kepada Rasulullah, keluarga beliau, para sahabat beliau. Maka dengan dasar ini, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, terrealisasikan baris kedua dari kalimat syahadat. Ya, kita mengenal syahadat tauhid dan syahadat rasul. Maka para salafus soleh dan pengikutnya, mereka itu memiliki perhatian yang besar di dalam menanamkannya ke dalam hati anak. Karena dengan cinta inilah perasaan si anak nanti tergugah, ya, menambah semangat keislamannya, mendorong untuk melakukan segala kebaikan, memberikan solusi ya bagi segala permasalahannya, meringankan segala musibah yang menimpanya. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kita bisa menanamkan cinta kepada Rasulullah? Anak-anak itu cinta kepada Rasulullah, keluarga beliau, kemudian para sahabat beliau. Maka adalah dengan cara apa? Belajar hadis tadi itu. Diajarkan untuk bersegera di dalam menyambut seruan, di dalam melaksanakan perintah beliau. Maka mempelajari hadis, menyampaikan satu hadis, sirah dijelaskan, ini menjadi sebuah hal yang harus ditanamkan. Mungkin dalam bentuk dongeng, ya, sebelum tidur dan sebagainya. Banyak ditunjukkan di dalam hadis itu, Rasulullah, misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'til khala'a fa asba'uhu
ana wa hulamun minal ansor bi idawatin mimma'in fayastanji biha. Jadi Rasulullah SAW masuk ke kamar kecil. Aku dan seorang anak dari kalangan Ansor mengikuti beliau dengan membawakan sebejana air. Beliau bersuci dengan air itu. Jadi para sahabat menunjukkan cinta kepada Rasul itu sambil mengajak anaknya. Sehingga kemudian anaknya melihat itu. Ya Allah, bapakku itu sangat cinta sama Rasul. Maka kisah-kisah semacam ini ditunjukkan. Kemudian dijelaskan tentang, ada hadis juga ternyata pada saat berbaiat kepada Rasulullah, ada anak-anak yang juga melakukan baiat. Jadi diriwayatkan bahwa Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi Asma binti Abu Bakar itu berhijrah dalam keadaan mengandung Abdullah bin Zubair. Dia melahirkan Abdullah itu di Kubah. Setelah melahirkan, dia kemudian pergi menghadap Rasulullah SAW agar beliau menyuapinya. Kemudian Rasulullah mengambil anak itu dari gendongan, kemudian meletakkan di pangkuan beliau. Kemudian beliau minta buah kurma. Kemudian Aisyah mengatakan, kami pun mencarinya sampai kami mendapatkannya. Kemudian beliau mengunyah kurma itu, kemudian meludahkan di mulut anak itu. Yang pertama kali masuk ke kurma itu adalah ludah Rasulullah SAW. Kemudian Asma mengatakan, lalu beliau mengusapnya dan mendoakannya serta memberi nama Abdullah. Nah, setelah Abdullah itu berusia 7 atau 8 tahun, dia datang untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Az-Zubair memerintahkannya, Rasulullah SAW tersenyum ketika melihatnya datang, kemudian membaiatnya. Nah, kisah-kisah bagaimana anak-anak ini ternyata juga menunjukkan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu luar biasa. Kemudian ada juga di dalam sirah juga disebutkan bagaimana anak-anak itu memerangi orang yang menyakiti Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa kecintaan si anak pada Rasulullah. Jadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu pernah menceritakan kepada kita para sahabat ketika dia berada di tengah berkecamuknya perang Badar. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sahihnya. Beliau mengatakan seorang anak itu berdiri di samping kananku. Dan dia bertanya kepadaku, wahai paman, tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal. Kemudian aku balik bertanya kepadanya, wahai anakku, ada apa dengan Abu Jahal? Kemudian si anak tadi demi menjawab, demi Allah, kalau aku melihatnya, aku tidak akan melepaskannya karena dia sering menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian ada anak lainnya yang berdiri di samping kiriku menanyakan pertanyaan yang sama. Maka di tengah berkecamuknya perang itu, Abdurrahman bin Auf berpaling dari arah kedua anak itu dan berseru, itu orang-orang yang kalian cari, itulah Abu Jahal. Maka dengan secepat kilat teman-teman sekalian, kedua anak itu pun langsung mencabut pedang pendek mereka dan segera menyerang Abu Jahal. Dan masing-masing ingin mendahului untuk mendapatkan kemuliaan, membunuh musuh Allah dan Rasulnya. Ini kisah-kisah yang menyebutkan bahwa ternyata mereka anak-anak tadi yang dididik dengan benar, mereka itu memerangi orang yang menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Mereka juga mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka berarti bagi kita para orang tua ini menjadi sebuah kewajiban tadi. Kita harus menanamkan akidah tadi itu dengan mengambil banyak kisah sirah, hadis. Bahkan kita bisa mencari kisah-kisah bagaimana anak-anak salafus soleh gitu. Bisa dia melayani para ulama hadis. Ya. Dan banyak kisah-kisah itu. Itu dalam rangka itu apa? Menanamkan cinta kepada Rasulullah, keluarga beliau, kepada para sahabat beliau. Karena ini akan berdampak pada penanaman akidah yang luar biasa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ajarkanlah kepada anak-anak kalian 3 perkara. Yang pertama adalah hubbi nabiyukum, cinta kepada nabi kalian, kemudian cinta kepada keluarga beliau dan membaca Al-Qur'an. Maka ini yang poin yang ketiga. Yang keempat adalah mengajarkan Al-Qur'an tadi. Ya, di dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan orang yang terbaik di antara kalian itu adalah khiyarukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Teman-teman sekalian, di dalam sebuah hadis yang ini harus menjadi motivasi bagi kita,
bahwa memahamkan agama, mengajarkan Al-Quran, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena pahala kedua orang tua, karena mengajarkan Al-Quran, mendidiknya dengan Al-Quran. Itu diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Buraidah Al-Aslani, dari bapaknya radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa amila bihi albisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur da'uhu mislu da'is samsi wa yuksa walidau khullataini la tuqawwamu lahuma ad-dunya fayaqulani bima kazabna hada fayuqalu bi ahdi waladikuma al-Qur'an. Hadis ini memberikan motivasi semangat pada kita. Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya di hari kiamat, maka nanti akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Sinarnya persis seperti sinar matahari, dan kedua orang tuanya diberi dua perhiasan yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Kemudian keduanya bertanya, dengan apa kami kok mendapatkan semua ini? Maka dijawab, anakmu mempelajari Al-Quran. Maka di sini bagaimana? Madrasatul Ulah, orang tua harus menanamkan akidah. Yang keempat tadi ada mengajarkan Al-Quran kepada anak. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua, agar kita bisa mendapatkan mahkota, memakainya di hari kiamat kelak, dan memakaikannya kepada kedua orang tua kita. Yang kelima, terakhir teman-teman sekalian, pendidikan untuk tetap teguh dan rela berkorban demi akidah Islam. Maka tadi membaca sirah sahabat, bagaimana contoh-contoh sahabat dan anak-anak sahabat tadi itu, dia memiliki pengorbanan yang luar biasa terhadap akidah Islamnya. Maka itu membuat contoh yang luar biasa bagi anak-anak. Dan itu harus sering disampaikan di waktu-waktu apa yang tadi saya pernah sampaikan. 3 waktu yang kemarin yang sudah kita bahas teman-teman sekalian. Dan banyak sekali, termasuk kemudian kisah-kisah bagaimana As-Syafi'i, bagaimana para imam madhab dan sebagainya. Ini membuat menjadi inspirasi. Jadi yang kelima tadi, mendidik anak agar teguh dan berkorban demi akidah. Dan keteladanan anak-anak para sahabat, keteladanan para sahabat-sahabat Nabi yang dia masuk Islam di usia yang masih anak-anak, itu layak kemudian disampaikan kisahnya, layak kemudian disampaikan dalam bentuk dongeng-dongeng. Kalau kemudian kita tidak bisa melakukan, gunakan alat bantu yang ketiga. Alat bantu itu ya bisa film-film yang ada kisah para sahabat, kisah-kisah para sahabat kecil yang luar biasa. Dan kalau kita lihat bagaimana para ibu itu begitu bangganya, ya, dan sangat mendorong anak mereka untuk pergi berjihad. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah dari As-Sa'bi, ada seorang wanita itu menyerahkan sebilah pedangnya kepada anaknya pada perang Uhud. Tetapi si anak tadi tidak kuat membawanya. Maka kemudian wanita tadi lalu mengikat pedang tersebut di tangan anaknya dengan tali kekang kuda. Kemudian wanita itu membawanya menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ini adalah anakku. Dia akan berperang bersamamu. Maka kemudian Rasulullah SAW dalam perperangan memerintahkannya, anakku, seranglah di sini, seranglah di sana. Anak itu pun sampai kemudian mendapat luka serius dan terkapar. Dan dia pun dibawa menghadap Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya kepadanya, anakku, apakah engkau menyesal ikut perang? Kemudian dia menjawab, tidak ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Karena aku ingin membanggakan orang tuaku. Aku ingin membanggakan ibu. Dan kisah-kisah yang begitu luar biasa itu bisa disampaikan. Bagaimana juga ada kisah anak-anak yang membunuh musuh-musuh Rasulullah tadi. Yang sudah saya sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf pada saat perang Badar. Ada 2 anak yang di kanan kirinya Abdurrahman bin Auf bertanya keduanya, mana? Tunjukkan padaku mana Abu Jahal. Dan ternyata Abu Jahal bisa dibunuh oleh kedua anak ini. Inilah teman-teman sekalian kenapa pentingnya
penanaman dan membentuk akidah. Dan inilah madrasatul ula yang harus kita tanamkan di awal. Kalau ini pondasinya sangat kuat, yakinlah akan menolorkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Hari ini kadang-kadang kita salah kaprah. Kita susah banget kalau anak kita tidak bisa matematika, bahasa Inggris. Tetapi kita tidak pernah susah kalau anak kita tidak bisa ngaji. Maka ini salah kaprah yang harus diluruskan kembali. Dan Rasulullah tadi mengajarkan ternyata madrasatul ula, yaitu orang tuanya, harus menanamkan, membentuk akidah anak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Insya Allah tadi pagi saya sudah tulis dan coba nanti akan saya share di grup. Jangan khawatir. Jadi setiap apa yang saya omongkan, apa yang saya sampaikan itu mesti terdokumentasi. Jadi bisa direkaman, bisa juga kemudian ditulis, dan insya Allah bisa dinikmati oleh banyak orang, termasuk tidak hanya yang hadir di webinar ini. Karena ini adalah bagian dari saya membuat tanda di alam semesta. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Jadi mungkin sedikit review ulang ya. Jadi sambil menunggu buat ayah bunda untuk menyiapkan pertanyaannya, silakan untuk bisa bertanya dan kasih feedback juga di kolom chat. Baik, raise hand boleh mau ngomong secara langsung di live Zoom kali ini, pagi ini, atau chat ya, chat di kolom chat aja. Boleh, di kolom chat boleh, di raise hand ngomong secara langsung live boleh. Nanti raise hand aja dulu atau angkat tangan di ini ya, di aplikasi Zoom-nya itu ada kolom untuk raise hand, reaction. Jadi bisa raise hand jika nanti mau bertanya. Nah, mungkin sedikit review ulang terkait materi dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Fakih terkait menanamkan cinta Allah kepada anak, bagaimana menanamkan akidah, itu reminder lah sebagai orang tua bagaimana menanam cinta kepada Rasul, keluarga dan sahabatnya, seperti apa yang dikutip oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika perang Badar, aku berada di tengah barisan melihat ya ada sisi kanan dan sisi kiri muncul dua orang yang masih sangat belia sekali gitu kan. Nah, itu mampu dan mau berani untuk berperang gitu kan. Dan mereka tidak menyesal terkait perang tersebut dan menanamkan, mengajarkan Al-Qur'an. Jangan sampai kita menanamkan atau kita kecewa atau kita marah ketika ada anak atau anak kita kondisinya tidak bisa matematika, fisika, kimia, namun tidak menanamkan atau tidak mendidik atau salah kaprahnya kita jika tidak bisa mengaji atau anak kita tidak bisa mengaji. Nah, itu nggih ayah bunda. Jadi sebelum untuk sesi tanya jawab, nanti ada sedikit review terkait AUP, yaitu Academy of Parenting, Academy of Parent dari sesi pagi ini. Akan dibantu oleh Direktur saya, yaitu Samara Academy Education. Jadi siapkan pertanyaannya ya ayah bunda untuk pagi hari ini. Jika nanti tidak bertanya ya nanti akan disampaikan juga pertanyaannya di grup ya. Nah, karena waktu insya Allah akan disampaikan juga nih. Oke, tafadhol Mas Irham selaku Direktur saya Samara Academy Education untuk menyampaikan AUP, yaitu Academy of Parents. Ya, Mas Mizan. Tafadhol. Saya jelas ya, Mas Mizan? Jelas, Mas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin share screen ya, ayah bunda ya. Nah, ini kami gitu ya, di saya ini berusaha untuk bisa membantu bagaimana orang tua bisa menjadi orang tua yang sukses gitu ya. Orang tua yang kalau istilahnya di saya itu kami menyebutnya orang tua yang berkah, bahagia dan mulia gitu ya. Nah, dan kami melihat bahwa banyak persoalan orang tua ini kebingungan bagaimana menjadi orang tua ya. Sehingga kami melihat di lapangan juga kalau kita itu kepingin menjadi misalnya insinyur, ingin menjadi seorang ahli desain dan sebagainya, itu ada sekolahnya. Nah, tapi bagaimana kita semua ini ketika menjadi orang tua itu kita kebingungan karena nggak ada sekolahnya ya. Maka saya mencoba untuk membantu persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya orang tua,
dengan membangun yang namanya membuat yang namanya Academy of Parents ya. Dan insya Allah ya Bunda, Academy of Parents ini akan kita mulai gitu ya tanggal 8 Februari insya Allah setiap pekan. Nah, apa itu Academy of Parents ya? Kami menyebutnya sekolahnya orang tua yang bahagia, berkah, dan mulia. Nah, mari kita simak apa itu AOP atau Academy of Parents. Sebentar, kok berhenti ya. Nah, ya, ini pertanyaan untuk kita semua ya. Apakah Anda ingin menjadi orang tua yang pertama mempunyai anak yang soleh-solehah gitu ya. Pasti kita semua pengen jadi orang tua yang mempunyai anak yang soleh-solehah. Dan apakah kita juga ingin mempunyai anak yang berprestasi di dunia? Nah, tidak sekedar soleh-solehah saja, tapi juga berprestasi gitu ya. Bisa menulis buku, bisa berbicara di depan umum, bisa menjadi leader, memiliki jiwa pengayom, memiliki jiwa kreativitas. Nah, jadi tidak sekedar soleh-solehah, tapi juga berprestasi di dunia. Dan apakah Anda ingin menjadi orang tua yang ingin menjadikan anaknya pemimpin masa depan? Ya, jadi ya anak menjadi pemimpin masa depan, menjadi leader, gitu ya. Dan apakah Anda juga ingin, gitu ya, bagaimana anaknya ini bisa diarahkan untuk menapaki mimpi-mimpi yang mulia, mimpi-mimpi yang tidak sekedar hebat di dunia, tetapi mimpi-mimpi yang meninggalkan jejak kebaikan, gitu ya, kalau istilahnya seperti itu ya. Dan apakah kita juga ingin gitu ya anak-anak kita mendapat menjadi anak-anak yang bisa mendoakan kita gitu ya ketika kita meninggal kelak. Dan apakah gitu ya Anda sebagai orang tua tidak ingin menjadi orang tua yang menyesal di kemudian hari? Kenapa menyesal gitu ya? Nah, karena mungkin melihat nasib anak-anak itu kurang sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan mungkin naudzubillah gitu ya, kita pasti sebagai orang tua sangat tidak ingin kalau anak-anak kita itu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti juga tidak ingin gitu ya, anak-anak kita itu naudzubillah gitu ya, seperti berita yang beberapa waktu terjadi gitu ya di Ponorogo dan sebagainya, banyak anak-anak yang mengajukan pernikahan dini karena hamil duluan. Insyaallah naudzubillah min dzalik. Kita pasti tidak ingin anak-anak kita seperti itu. Dan apakah Anda sebagai orang tua juga tidak ingin emosi ketika melihat perilaku anak-anaknya? Nah, kadang-kadang kita itu sebagai orang tua setelah emosi itu menyesal. Padahal sebenarnya kita itu emosi karena juga sayang pada anak-anak kita. Nah, apakah Anda juga tidak ingin menjadi orang tua yang menyesal karena salah mendidik anak? Ya. Dan apakah Anda tidak ingin menjadi orang tua yang menyesal karena justru anak itu menjadi musuh bagi orang tuanya? Nah, tentu kita semua tidak ingin menjadi orang tua seperti itu. Maka saya menyelenggarakan ya namanya Academy of Parents atau sekolahnya orang tua di 2023 ini. Nah, acara ini insya Allah dibawakan langsung oleh ya master trainer kita, Ustadz Dr. Fakih Syarif Hasim. Ya, beliau merupakan trainer nasional dan spiritual motivator, gitu ya. Jadi bagaimana bisa memotivasi, gitu ya, kita sebagai orang tua, gitu ya, untuk tidak sekedar berprestasi ini sekedar di dunia, tapi bagaimana prestasi kita ini tembus hingga ke surga, insya Allah. Amin. Amin. Dan beliau juga menulis lebih dari 25 buku motivasi dan buku pengembangan diri, gitu ya. Sekarang juga beliau sedang launching lagi, gitu ya, satu buku namanya Big Win, gitu ya. Nah, insya Allah beliau ini sangat produktif. Ya. Dia juga sebagai komisaris di Victor Mustanir Institute, komisaris di Quantum Spirit Training, dan konsultan pengembangan diri ya. Insya Allah, kalau ayah bunda tadi sudah menyimak materinya, insya Allah pembawaan beliau sangat mudah kita terima, sangat enak kita terima, gitu ya. Dan apalagi kalau ayah bunda suatu saat berkesempatan ikut kelas offline dengan beliau, nah itu malah lebih luar biasa lagi, insya Allah apa yang akan kita dapatkan, ya. Nah, apa sih benefit yang didapatkan dari kelas ini, ya? Yang pertama, kelas ini adalah 5 kali pertemuan
intensif via Zoom ya Ayah Bunda, sehingga Ayah Bunda bisa mengikuti di mana saja, sambil di kantor, sambil di rumah, jadi fleksibel. Kami menyesuaikan diri dengan orang tua sehingga orang tua bisa ikut di mana saja. Dan yang berikutnya benefitnya adalah Ayah Bunda akan mendapatkan satu modul cetak yang dikirim ke alamat Ayah Bunda. Dan insya Allah juga akan mendapatkan satu buah sertifikat yang akan dikirimkan juga ke alamat Ayah Bunda. Dan fasilitas berikutnya adalah Ayah Bunda bisa resit di batch berikutnya gitu ya. Sehingga kalau saya kok kurang paham dan sebagainya mau mengulang, maka insya Allah ini free untuk resit ya. Dan free juga konsultasi seumur hidup gitu ya, dengan Satpake dan saya terkait dengan persoalan-persoalan yang mungkin nantinya dialami dalam hal pengasuhan anak. Nah, dan kita, saya ini sedang membangun komunitas orang tua untuk belajar bertumbuh bersama menjadi orang tua yang bahagia, berkah, dan mulia di berbagai kota di Indonesia. Maka kami juga nanti menyelenggarakan kopdar-kopdar keliling ke beberapa kota untuk berinteraksi langsung dan menyapa Ayah Bunda di kota-kota tersebut. Nah, itu bisa untuk juga diikuti. Nah, lalu berapa sih investasi yang pantas untuk bekal mendidik anak untuk manfaat dunia akhirat bagi Ayah Bunda ya. Sekali lagi ini kami ingin ya membangun keluarga yang bahagia, berkah, mulia. Bagaimana keluarga itu berprestasi di dunia dan juga berkumpul kembali di surga. Sehingga investasinya insya Allah tidak hanya sekedar manfaat dirasakan di dunia yang mungkin 10 tahun saja, tapi selama-lamanya nanti di akhirat kelak, ya di surga bersama keluarga insya Allah. Amin, amin, amin. Nah, berapa sih investasi yang pantas ya? Apakah 3 juta rupiah? Nah, insya Allah juga tidak ya. Apakah 2 juta rupiah? Insya Allah tidak juga ya. 1 juta rupiah? Tidak juga ya. Nah, lalu berapa investasi untuk belajar ilmu yang sangat bermanfaat dunia akhirat bagi Ayah Bunda? Nah, insya Allah harganya cukup terjangkau investasinya ya. Cukup dengan 350.000 saja untuk ilmu yang sangat bermanfaat untuk mendidik anak-anak hingga sukses dunia akhirat. Kenapa kok ada maharnya atau SPP-nya gitu ya? Seperti sekolah pada umumnya Ayah Bunda, ketika kita itu melakukan investasi pembelajaran, biasanya komitmen kita lebih sungguh-sungguh gitu ya. Terus terang ini dibanding manfaat yang akan didapatkan gitu ya, bagaimana Ayah Bunda nanti bisa lebih nyaman di anak-anak, bisa mengarahkan anak berprestasi, menjadi anak-anak yang produktif di dunia, bisa menulis buku dan sebagainya, juga anak-anak yang soleh-soleha, ini adalah sebenarnya investasi yang sangat kecil gitu ya. Karena sebenarnya kalau bisa gratis gitu ya, kita gratiskan, tapi justru kadang-kadang dengan gratis itu keseriusan dan benefit yang bisa kita berikan nggak maksimal ya, baik keseriusan dari peserta, kita juga nggak bisa memberikan modul dan sebagainya. Nah, kami kepingin memberikan kontribusi yang sangat optimal bagi Ayah Bunda. Maka bagi kami ya kita berlakukan seperti sekolah lah ya, ada investasinya cuman dengan investasi yang sangat-sangat terjangkau, 350.000 untuk ilmu yang sangat bermanfaat untuk mendidik anak-anak hingga sukses dunia akhirat. Nah, dan spesial gitu ya untuk Ayah Bunda yang mengikuti seminar ini gitu ya, dapatkan harga spesial cukup 250.000 saja. Nah, ini lebih spesial lagi gitu ya, karena kita kepingin kita Ayah Bunda yang mengikuti sesi ini bisa terus mendapatkan ilmu-ilmu yang update gitu ya, ilmu-ilmu yang lebih dalam gitu ya, ilmu-ilmu yang nanti Ayah Bunda ada modulnya, ada yang bisa dikerjakan dan dipraktekkan di rumah gitu ya, sehingga kami memberikan tawaran spesial pada Ayah Bunda yang mengikuti seminar kali ini. Dan bagi Ayah Bunda gitu ya, yang mau mengajak teman-temannya atau komunitasnya gitu ya, juga bisa mendapatkan harga spesial lagi gitu ya, kalau Ayah Bunda mendaftar dengan teman-temannya. Nah, atau daftar rame-rame kita menyebutnya ya, dengan menghubungi admin di 0895 1660 6600. Silahkan nanti konsultasi dengan admin gitu ya, untuk akhirnya bisa mendapatkan harga yang lebih spesial lagi. Dan di episode yang kemarin juga ada yang tanya, kalau guru bisa nggak dapat harga spesial? Insya Allah untuk guru pun kami berikan harga yang spesial.
Kenapa? Karena guru ini pendidik gitu ya, bisa mendidik banyak-banyak anak gitu ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan, apa yang kita bisa berikan bisa menjadi jariah bagi kebaikan anak-anak kita, anak-anak Indonesia, menjadi anak-anak Indonesia yang bertakwa dan berprestasi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu aja Bunda, kami mengajak ayo daftar secara juga, mari bersama belajar menjadi orang tua yang bahagia, berkah dan mulia untuk anak-anak kita. Semoga kita semua bisa sukses dunia akhirat, bisa menjadi orang tua yang sukses, dan berkumpul dengan anak-anak kita kelak di surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin itu aja, mudah-mudahan ini bermanfaat informasinya untuk ayah bunda, dan kami berharap kita semua bisa belajar dan menjadi orang tua yang sukses bersama-sama. Terima kasih Mas Misan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Mas Irham yang sudah menyampaikan terkait AOP. Nah, seperti itu nggih ayah bunda terkait AOP, mungkin bisa ditampilkan juga terkait flyernya hari ini, yang flyernya untuk AOP nggih. Nanti juga kami sharekan di grup insya Allah ya. Nanti juga kami share di grup sebagaimana pendaftarannya juga tentang Academy of Parents ya. Jadi jangan khawatir buat ayah bunda. Jadi nanti ada batas waktu yaitu 250.000 sampai tanggal 31 Januari ya ayah bunda. Nah, segera ya kalau misalkan kuota kami habis juga sebelum tanggal 31 Januari, ya mohon maaf ayah bunda. Jadi kami akan tutup jika kuotanya memenuhi. Oke, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nanti insya Allah kami akan share juga di grup terkait ini ya, flyernya ya. Ini ada 5 kali pertemuan insya Allah. Oke. Selanjutnya sesi tanya jawab, yaitu ini ada Bunda Siti. Bagaimana pahala orang tua yang bukannya diantar ke pondok atau belajar ngaji di TPQ otomatis kan karena ortunya tidak mengajari Al-Quran anaknya sendiri. Nah itu pripun Ustaz? Tafadhol Ustaz Fakih. Ya, baik. Memang orang tua sepatutnya lah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak sejak kecil, ya memahamkan agama. Namun mungkin karena ketidakmampuan atau karena ingin mendapatkan anak-anak itu mendapat didikan yang luar biasa dari ahlinya, maka itu juga akan mendapatkan pahala yang sama. Karena para ulama dulu itu juga itu dia mengantarkan anaknya itu kepada siapa, misalnya kepingin belajar ahli hadis, dia datangkan itu, dia kirim. Ibunya Imam Asy-Syafi'i, sampai dia kemudian menjual harta bendanya untuk kemudian anaknya ini menjadi anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang tafaqquh fiddin. Maka insya Allah juga akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi pokoknya kalau dalam hadis itu jadilah orang yang alim. Nah, kalau tidak jadilah orang yang muta'alim, orang yang mau belajar. Atau orang yang mustami'an, mau mendengar. Tapi jangan jadi orang yang keempat, wis gak alim, gak mau belajar, gak mau mendengar. Setidaknya yang keempat itu adalah dia mau mensupport, mendukung. Ya, tapi jangan jadi orang yang kelima. Sudah keempat-empatnya tidak ada, maka kata Rasul orang ini akan rusak. Gitu. Nah, maka bagaimana kemudian orang tua kemudian dia menitipkan, mengirim ke pesantren, ke TPQ, ya tidak ada masalah, bagus sekali. Kadang-kadang memang sekalipun kami di kalangan para kiai itu, ya, sekalipun bisa diajarkan sendiri, kadang-kadang kita harus titipkan kepada pondok yang lainnya gitu. Karena biasanya kalau diajar sendiri itu kadang-kadang kemudian agak tambeng, agak apa itu ya, manja. Nah, maka kemudian para kiai itu biasanya anaknya kiai ini dititipkan saya gitu ya. Anak saya titipkan ke kiai satunya. Jadi kayak gitu, tidak ada masalah gitu. Dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Kenapa? Karena kan
artinya orang tuanya itu punya kepedulian, dia melakukan, dia mau mendidik gitu. Saya dulu sama abah saya itu saya diajak jalan gitu, kemudian dititipkan pada seorang kiai untuk belajar tafsir. Nah, ini anak saya tolong diajari. Setiap subuh saya diantarin itu. Pertama diantarin sama abah saya itu. Enggak apa-apa, itu boleh. Makanya kemudian teman-teman sekalian memilih lembaga pendidikan, memilih sekolah, itu harus menjadi perhatian bagi kita. Maka itu harus berpulang pada visi kita. Kalau kemudian kita memiliki visi akhirat yang jelas, tentu kita akan mengantarkan anak-anak kita ke pendidikan yang sesuai dengan visi kita. Di mana akidahnya terjaga, kemudian kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang pejuang tadi itu. Jadi fungsi seorang ibu itu bukan hanya kemudian sebagai ibu rumah tangga, tetapi ada mendidik anak-anaknya menjadi, menanamkan akidah menjadi anak-anak yang pejuang Islam yang luar biasa. Di samping fungsi yang kedua adalah apa? Ibu-ibu ini juga berinteraksi dengan masyarakat. Jangan lupa juga ibu-ibu juga melakukan dakwah, memberikan pencerahan juga. Jangan memberikan pencerahan di luar tapi anaknya tidak tercerahkan kan itu. Makanya kemudian penanaman pendidikan anak yang Madrasatul Ulah ini sangat penting. Pondasinya tadi. Ini tadi pondasi yang sebelum dipondokan kan masih berada di, ketika di SD itu kan masih berada di pondasi orang tuanya. Nah, termasuk kemudian kalau bapak ibunya tidak bisa ngaji, ya bapak ibunya memantaskan diri. Atau dia menitipkan kepada TPQ-TPQ yang terpercaya. Ya, saya pikir itu. Dan itu pun yang dilakukan oleh para orang tua dulu, para salafus soleh itu. Bahkan termasuk para khalifah itu. Dia itu titipkan anaknya. Dia bawa anaknya kepada seorang ulama. Tolong anak saya, termasuk Muhammad Al-Fatih itu. Muhammad Al-Fatih itu dibawa itu. Bapaknya itu datangi Syekh Samsudin, tolong didik anak saya. Ya, diajarin Al-Quran, diajari hadis, bahkan kemudian diajari memanah dan sebagainya. Saking seringnya Syekh Samsudin itu menyampaikan hadis tentang penaklukan kota Konstantinopel, itu Muhammad Al-Fatih itu sampai terngiang-ngiang. Seakan-akan dia merasa bahwa hadis itu hadis Rasulullah itu ditujukan untuk dirinya. Seakan-akan Rasulullah ngomong di depan dirinya. Nah, apa yang dilakukan oleh para ulama salafus soleh, termasuk para khalifah sebelumnya, mereka itu menitipkan anak-anaknya kepada para ulama tadi itu, termasuk yang dilakukan oleh para wali songo. Ya, demikian, Mas Mizan, untuk pertanyaan yang pertama. Jazakallah Ustaz, semoga terjawab Bunda Maya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bunda Husnul Triyanggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon. Izin bertanya, Masya Allah, Alan. Waalaikumsalam, Bunda Husnul. Di rumah saya punya 2 keponakan, Pak Ustadz. Bagaimana jika di rumah kita sebagai orang tua sudah berusaha menanamkan akidah dan juga akhlak kepada anak-anak kita, bahkan sudah menyekolahkan di sekolah Islam, tetapi tetap saja perilaku sang anak ini sulit diatur karena pergaulan di lingkungan masyarakatnya yang sangat tidak mendukung. Banyak yang melakukan maksiat dan tidak sedikit juga yang berbicara kasar. Pada hakikatnya anak-anak itu kan mudah merekam situasi dan menirukan kebiasaan orang-orang di sekitarnya ya Pak Ustadz. Kita ingin pindah pun kondisinya tidak memungkinkan. Jadi gimana cara tadi? Begini, Bapak Ibu sekalian, memang persoalan pendidikan itu adalah persoalan yang tidak bisa hanya diperuntukkan hanya untuk kesadaran individunya didorong untuk takwanya kepada Allah, tetapi juga masyarakat juga punya kepedulian dan negara sebagai pelindung dan pengayom. Tetapi setidaknya Madrasatul Ulah yang kita bisa lakukan itu harus benar-benar kita lakukan secara maksimal. Karena sebenarnya pondasi awal itu ya orang tuanya. Begitu anak bangun tidur yang dilihat pertama ya orang tuanya kan gitu. Maka Madrasatul Ulah ini yang harus kita perhatikan betul. Kenapa Rasulullah tadi mengatakan membangun, menanamkan, membentengi, membangun, mendidik dengan akidah itu harus ditanamkan sejak awal. Nah,
Bagaimana kalau kemudian berada di lingkungan yang semacam itu, ya kita terus membentenginya, kemudian terus mencoba memilih teman, memilih kawan itu memilih masa depan. Maka berarti lingkungan pergaulan anak itu harus diperhatikan. Jangan sampai anak itu menginap di rumah temannya. Karena kita tidak tahu kalau dia menginap di rumah temannya itu apa yang dia lakukan. Gitu. Jadi kalau sudah mulai SD, SMP, biasanya ada ini belajar. Pokoknya jangan sampai menginap di rumah temannya. Maka orang tua harus memperhatikan teman bergaul si anak itu. Karena memilih teman, memilih kawan itu memilih masa depan. Nah, kemudian masukkan pada komunitas-komunitas yang positif. Ya, jadi nanti kita bikin komunitas-komunitas positif untuk anak-anak remaja, untuk apa? Agar apa? Mereka bersosialisasi. Kalau mereka menemukan komunitas yang tepat, yang di dalamnya itu kemudian ada nilai-nilai Islam, di dalamnya ada keilmuan, produktif, kontributif, dan kemudian apa positif, maka insya Allah ini akan menambah keimanan si anak. Maka hati-hati memilih teman, memilih kawan, termasuk memilih komunitas. Tetap harus kita lakukan. Jadi kita ini sekarang seperti berada pada lautan najis, teman-teman sekalian. Ya mau enggak mau kan kita harus berenang, tapi bukan berarti kemudian aku jarno itu najis semua gitu. Lah kita tetap berusaha. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kami di saya ini dengan teman-teman anak-anak muda ini, kami berusaha sekuat tenaga untuk mengedukasi masyarakat, termasuk kemudian membangun komunitas-komunitas keluarga yang tadi bahagia, berkah dan mulia. Dan cara itu nanti mungkin bisa jadi ini gedok tular, bisa jadi nanti bisa merambah di berbagai daerah teman-teman sekalian. Jadi kalau saya mau berpikir individu ya saya tidak mungkin, makanya kemudian saya harus membangun komunitas. Saya juga kemudian mendakwahi stakeholder yang lainnya yang mampu saya jangkau. Maka disinilah kemudian pentingnya dakwah, Bapak Ibu sekalian. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya saya mengatakan kalau kita mendidik anak-anak kita dengan keimanan dan mendidik mereka untuk mendakwakan agama Allah, maka kita punya kesempatan yang sama untuk dapatkan anugerah Allah, kita bisa masuk surga bersama keluarga kita. Jadi kalau bisanya bapaknya itu soleh, kemudian kok masuk surga, dimasukkan oleh Allah ke surga, kok anaknya istrinya kok enggak ada, keluarga enggak ada, maka dia bisa minta sama Allah dan doa kita akan dikabulkan dan Allah akan memberikan karunia. Asalkan apa syaratnya tadi? Dididik dengan iman dan diajarkan, dididik untuk mendakwakan agama Allah. Kita punya kesempatan yang sama bersama keluarga untuk masuk surga. Jadi kita tetap berusaha sekuat tenaga. Memang idealnya teman-teman sekalian ada 3 pilar itu penerapan syariat itu. Yang pertama adalah satu kesadaran individunya terus dibangun ketakwaannya kepada Allah, maka berarti menanamkan kepribadian Islam itu suatu hal yang luar biasa. Dan yang kedua adalah masyarakat, ormas, partai politik, itu pilar yang kedua. Mereka juga melindungi, mengayomi masyarakat. Mereka juga punya kepedulian untuk melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau sudah terjadi kemungkaran merajalela, 2 dosa yang merajalela, yaitu perzinaan dan riba, maka berarti kita ini nantang untuk diazab oleh Allah. Maka yang ketiga, pilar yang ketiga adalah negara sebagai pelindung dan pengayom untuk menerapkan syariat Islam. Maka berarti kita harus mendakwahkan Islam ini di tengah-tengah masyarakat agar Islam itu menjadi mabda masyarakat. Kemudian masyarakat itu kemudian sadar dan kemudian mereka minta diterapkannya Islam. Maka dengan cara ini kita akan ikut membangun peradaban yang agung. Jadi memang kita tidak berhenti sampai di sini teman-teman sekalian. Jadi kita tidak cukup hanya keluarga kita yang baik, tapi kita harus punya kepedulian untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, termasuk bentuk kepeduliannya apa? Jenengan berbagi ilmu yang semacam ini. Kalau tidak bisa nyampaikan ya dibagikan linknya, dibagikan tulisan-tulisannya. Karena dakwah itu menjadi sebuah kebiasaan bagi kaum muslimin dulu, para salafus saleh dulu. Islam itu sampai kepada kita karena dakwah. Maka pada pertemuan yang lalu saya mengatakan kalau kita mendidik anak kita dengan iman dan mendidik anak kita untuk mendakwakan agama Allah, maka kita punya kesempatan, punya karunia yang besar nanti yang dikarenakan oleh Allah. Kita akan bisa bersama keluarga kita di surga. Asalkan tadi itu dididik dengan iman, dididik untuk mendakwakan agama Allah. Insya Allah dengan cara kemudian kita share tadi itu kebaikan, ilmu dan sebagainya. Insya Allah itu juga bagian dari dakwah. Dan insya Allah juga bagian dari yang membuat anak-anak kita nanti ditata oleh Allah. Kalau kita ini banyak menolong agama Allah, kemudian malam itu seperti yang saya ajarkan itu, malam sebelum tidur Bapak Ibu sambungkan rasa. Ya, didoakan anaknya. Kalau yang sekarang anaknya sudah besar-besar, sudah dewasa, kok merasa terlambat. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu lakukan dengan doa. Bapak Ibu lakukan minta kesungguhan dengan serius. Bapak Ibu
manfaatkan 3 jam waktu yang kemarin saya ajarkan. Pada saat jam makan, pada saat waktu perjalanan, pada saat makan malam bersama, pada saat ketika dia sakit. Bapak Ibu langsung ngomong, masukkan lagi nilai-nilai Islam. Dan jangan sampai Bapak Ibu pernah berhenti untuk berdoa, minta sama Allah di malam-malam. Pada saat ketika sendiri kita bermunajah kepada Allah, kita sebut nama anak-anak kita doakan. Mudah-mudahan Allah membuka hidayahnya, Allah memberikan. Dan Bapak Ibu istighfar, jangan Bapak Ibu kemudian merasa, lu udah terlambat. Enggak, Bapak Ibu terus istighfar, Bapak Ibu melakukan, menyebut di dalam doa-doanya. Tidak ada kata terlambat. Dan terus Bapak Ibu memantaskan diri dengan menolong agama Allah. Kalau kita banyak menolong agama Allah, kalau kita banyak membina masyarakat, kita menolong anak-anak yang tidak mampu, kemudian kita didik, kita bina, insya Allah misalnya anak kita yang kuliah non jauh di sana, itu akan ditata oleh Allah. Itu akan dididik juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita punya anak di pondok, kita punya anak kuliah di jauh, tapi kemudian kita punya kepedulian yang sama untuk mencintai anak-anak yang lainnya, anak-anak kaum muslimin yang lainnya. Dan disebut di dalam doa-doanya setiap malam anak-anak kita, dan kemudian kita memantaskan diri untuk mengamalkan dakwah dengan penuh kesungguhan. Maka insya Allah anak kita akan ditata. Anak kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah jadi baik sendiri, ya, tapi jadilah orang yang baik dan menjadikan orang yang lainnya juga baik. Berarti harus didakwahkan agama Allah ini. Jadi ada 2 syarat agar kita bisa bareng berkumpul dengan satu keluarga sebagaimana penjelasan ayat pekan yang lalu. Syarat yang pertama adalah dididik dengan iman. Hari ini kita bagaimana Rasulullah menanamkan membentuk akidah. Yang kedua adalah dididik untuk mendakwahkan agama Allah. Demikian Mas Misal. Baik, jazakallah Ustaz. Oke, semoga terjawab ya Bunda Husnul. Ya, ini pertanyaan terakhir insya Allah Ustaz. Jombang Dita. Bunda Dita, jika anak sudah belajar membaca dan menghafal Al-Quran, apakah perlu ditambah ilmu pendamping untuk menunjang pemahaman tentang Al-Quran dan terbentuk akhlak yang baik? Jika diperlukan ilmu apa yang diperlu untuk didampingkan? Apa ada referensi kitab untuk menunjang pembelajaran? Tafadhol Ustaz. Ya, banyak sekali. Jadi, tapi tadi sudah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali mengatakan bagaimana menanamkan, meneguhkan akidah, yaitu dengan cara menyibukkannya membaca Al-Quran, kemudian mempelajari tafsir-tafsirnya, ya, mempelajari hadis dan maknanya, ya, hadis arba'in boleh, sudah mulai dikenalkan tafsir-tafsir yang muktabar di kalangan ulama-ulama yang ulama klasik, ya, jangan ulama-ulama yang mutaakhirin. Hari ini malah kadang-kadang malah aneh dan nyeleneh gitu, ya. Nah, memang dengan cara itu, misalnya kalau bisa bicara tentang akidah, jadi surat Al-Ikhlas, nah, jadi ini mengandung akidah akliyah. Surat Al-Kafirun ini juga mengandung akidah amaliyah. Nah, Bapak Ibu bisa kemudian tidak hanya sekedar apalagi guru TPQ, tidak hanya sekedar kemudian suruh menghafalkan surat Al-Ikhlas atau surat Al-Kafirun, sudah mulai menjelaskan tafsirnya, bisa dibuka tafsir Ibnu Katsirnya, bisa dibuka tafsir Jalalainnya Imam As-Suyuti, atau tafsir-tafsir ulama-ulama salafus saleh, ulama-ulama klasik masa dulu yang masih terjaga keilmuannya. Nah, saya seringkali mengatakan Al-Ikhlas dan Al-Kafirun itu pondasi akidah. Jadi kalau kita mau mengajarkan pada anak, coba kemudian tidak hanya sekedar menghafalkan surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun, kemudian kita jelaskan tafsirnya, membahas maknanya, ya, ruang lingkup akidahnya. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan contoh beberapa tadi ketika kita membahas satu ayat tadi itu kemudian dijelaskan. Sudah mulai kayak gitu. Nah, sekalipun kemudian di pesantren sekarang ini memang banyak pesantren itu kan hanya sekedar ngafalin saja, tapi kemudian bagaimana kemudian dijelaskan maknanya, tafsirnya dan sebagainya. Maka saya seringkali katakan memilih lembaga pendidikan, memilih sekolah itu jadi penting. Jadi sesuaikan dengan visi akhirat kita, visi dunia kita. Nah, orang sekarang itu memilih sekolah, pendidikan kadang-kadang yang dilihat apa? Prestasi, bukan prestasi agama, tapi apa? Gedungnya, tempatnya yang besar, juara lomba ini. Salah, Anda harus lihat itu sesuai dengan visi akhirat Anda. Anda menitipkan itu nggak main-main loh, ini nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena
sebenarnya kewajiban itu kan kewajiban orang tua. Maka kemudian bagaimana kemudian kita menyekolahkannya, mendidiknya dengan lembaga yang tempat itu jadi penting. Jadi tadi kan sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi itu, menyibukkan membaca Al-Quran, mempelajari tafsirnya, mempelajari hadis dan maknanya, ya, menyibukkan dengan aktivitas ibadah, kemudian ada fikih, ada akhlak dan sebagainya. Banyaklah yang kemudian kita bisa ambil, dan insya Allah sesuatu itu kalau sesuai dengan syariat, teman-teman sekalian, kitab apapun kalau ditulis itu sesuai dengan syariat Islam, itu pasti indikator itu 3 masuk. Indikatornya sederhana, apa? Memuaskan akal, sesuai dengan fitrah manusia, dan menenteramkan hati. Jadi kalau Anda baca kitab apapun, kalau 3 indikator ini kok aneh, kok nyeleneh, wadah ada masuk, maka hati-hati. Karena syariat Islam itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi akidah yang sahih. Syariat Islam itu pasti 3 ini terpenuhi. Memuaskan akal, sesuai dengan fitrah manusia, dan menenteramkan hati. Ya, kira-kira gitulah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita sehat semua. Kapan-kapan kita bisa kopi darat ya. Mohon maaf hari ini kita masih banyak. Saya juga kepingin ketemu. Mungkin ada beberapa murid saya yang sudah ikut hari ini. Ya sudah sering kali ketemu setiap pekan dengan saya. Nah, itu kadang-kadang karena pekerjaan kadang-kadang juga tidak ketemu juga gitu ya. Tapi setidaknya bisa ketemu. Dan program ini teman-teman sekalian, kalau Anda tidak bisa ngikuti, tapi Anda bisa ulang lagi ya. Anda bisa ulang lagi melalui via YouTube ya, ada rekamannya nanti oleh teman-teman direkam, dan ada beberapa tulisan yang memang saya mesti akan tinggalkan tulisan. Kadang-kadang sudah saya share ke grup ya, tapi kadang-kadang sudah banyak diambil di media-media nasional online. Jadi Anda tinggal cari linknya saja gitu. Demikian, mudah-mudahan sehat semuanya, berkah ilmunya, ya pokoknya sai semuanya ya, sai ilmunya, sai hidupnya, sai ekonominya ya, sai keluarganya. Karena yang kita harapkan apa? Hidup bahagia, berkah dan mulia. Itu tagline kita. Mengajak keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, berkah dan mulia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Fakih ya. Sudah terjawab ya Bunda. Semoga saya keluarganya semakin saya juga, ekonominya semakin saya juga, anaknya semuanya ya. Dan dari pertanyaan dan terjawabnya terakhir ini juga berakhir pula terkait materi dan sesi parenting series hari ini ya. Pagi ini insya Allah di minggu depan nanti akan ada event parenting selanjutnya. Mohon ditunggu ya ayah bunda dan selalu standby di grup, dan kami akan rutin konsisten istiqomah untuk menghadirkan materi-materi selanjutnya. Nah, bagi ayah bunda yang tadinya sudah di review dan sudah diinformasikan terkait Academy of Parents, silakan untuk bisa mendaftar di link yang sudah disampaikan oleh admin di grup. Nanti di situ dikonfirmasi saja karena maksimal tanggal 31 Januari untuk harga 250.000 ya, atau 250.000. Nah, karena itu ada segi follow up kami terkait sekolah orang tua. Jadi ayah bunda sangat disayangkan jika ayah bunda tidak mengikuti acara hari ini atau acara kedepannya dan acara-acara dari SAE Academy of Parents, SAE Samara Academy, SAE Samara Edukasi Academy. Insya Allah ayah bunda, dan terima kasih juga buat sponsor dan peserta yang masih standby SAE ini, dan mari kita dengarkan terkait sesi closing statement dari Ustadz Fakih Syarif. Tafadhol Ustadz. Baik, ayah bunda sekalian, hidup yang cuma sebentar ini, ayo kita torengkan goresan tinta emas. Di antara titik kelahiran dan titik kematian ini, kita tinggalkan sesuatu yang luar biasa bagi anak-anak kita, yang menjadi amal jariah bagi kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang tadi, yang disebut di dalam hadis Rasul, akan dipakaikan oleh anak-anak kita mahkota yang berasal dari cahaya. Dan itu rahasianya adalah apa? Mendidik anak-anak kita dengan agama, mendidik anak-anak kita memahami Al-Quran dan mau mendakwakan agama Allah ini.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Mizan, silakan Mas. Mas Mizan terputus itu. Baik, kita temani kalian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu pekan depan ya. Sukses untuk kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz Fakih atas pemaparan materi yang Masya Allah luar biasa untuk hari ini. Mohon maaf ayah bunda semuanya, sepertinya Mas Mizan sinyalnya agak bermasalah ya. Kita bertemu lagi insya Allah pada pertemuan saya berikutnya. Terima kasih ayah bunda yang sudah bergabung ya, bagi ayah bunda yang serius kepingin memperdalam bagaimana bisa menjadi orang tua yang sukses, orang tua yang bahagia, berkah mulia. Mari belajar lebih dalam di Academy of Parents. Mudah-mudahan Academy of Parents yang kami sediakan bisa menjadi wasilah gitu ya, ayah bunda bisa benar-benar menjadi orang tua yang seperti yang diharapkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ayah bunda sekalian. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Fakih atas materi yang luar biasa. Sami-sami. Dan sehat Ustaz Fakih dan buat Amin. kita semua bisa mempraktekkan ya, sehingga anak-anaknya benar-benar jadi anak-anak yang soleh-soleha dan berprestasi. Amin, amin, amin. Izin kami dari saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pamit teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.